Hahaha, apa kabar sahabat YT artikel 2? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah Aditya yang berpura-pura miskin. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah Aditya anak bos besar yang berpura-pura miskin. Episode 45. Kisah Aditya seorang anak bos besar yang berpura-pura miskin. Tentu saja, kamu bisa melakukannya. Hehe, kamu bisa melakukannya. Dahlia melipat tangannya dan menatap Aditya dengan mencibir. Aditya benar-benar sulit untuk diperdebatkan. Dan dia juga menebak bahwa Wawan pasti baru saja mengatakan sesuatu kepada Dahlia. Dan itu adalah jenis yang membalikkan benar dan salah. Jika tidak, Dahlia tidak akan salah paham dengannya seperti ini. Bu, aku bisa keluar sendiri. Dan itu tidak ada hubungannya dengan Wawan. Aditya menjelaskan kepada Dahlia. Diam. Aku tidak menyangka kamu begitu tebal muka. Kamu harus belajar bersyukur ketika kamu masih hidup. Apalagi yang tidak bisa kamu akui. Dahlia menatap Aditya. Dahlia sangat kecewa dengan menantu ini. Anjani juga mendengus dan memandang Aditya. Kamu memiliki harga diri yang sangat kuat yang disebabkan oleh harga diri yang rendah. Apakah begitu sulit untuk mengakui bahwa orang lain sangat baik? Kali ini, berkat Wawan, kamu selamat, itu. Kamu tidak bisa melakukannya. Apa yang ingin kamu akui? Itu benar. Bahkan aku tidak tahan lagi. Bagaimana kamu bisa begitu munafik? Faisal juga menggelengkan kepalanya. Aditya hampir berteriak. Bukankah itu terlalu buruk? Apakah kamu tahu apa yang terjadi dan langsung mengambil kesimpulan? Oke. Jangan bicarakan itu. Tidak peduli apa. Aditya juga cukup baik untuk menyelamatkan Anjani. Aku tahu yang terbaik. Farah berkata dengan keras saat ini. Dahlia cemberut. Hehe. Niat baik harus bisa melakukan hal baik. Lihat penampilannya yang seperti beruang. Apa gunanya datang? Dia hampir mati. Bastian adalah sepupu Wawan. Faisal dan aku sama-sama sengsara hari ini. Anjani berkata dengan ketakutan. Farah tidak bisa membantu Aditya lagi. Dia juga merasa bahwa fakta ada di depannya. Dan memang Wawan yang banyak membantu. Aditya tahu bahwa tidak ada gunanya menjelaskan. Semakin banyak dia berbicara, semakin ibu mertuanya marah. Oke, Tuan Wawan hebat, kan? Saya akan pergi dulu. Aditya terlalu malas untuk membuat Dahlia percaya ini. Jadi dia berbalik dan hendak masuk ke mobil. Ketika Dahlia melihat sikap Aditya, ia langsung menjadi marah. Bagaimana sikapmu? Berhenti dan berterima kasih pada Tuan Wawan. Aditya berdiri diam selama beberapa detik di depan mobil, mengabaikan Dahlia, dan menginjak gas, keluar dari tempat itu. Berterima kasih pada Wawan. Aditya belum semurah itu. Bahkan jika Dahlia marah, Aditya tidak bisa mengendalikan sebanyak itu lagi. Lihat betapa matinya dia. Aku benar-benar kesal. Dahlia menepuk dadanya. Menggertakkan giginya karena marah. Oke Bu. Jika tidak ada yang terjadi pada Anjani, itu sudah menjadi berkah. Ayo cepat kembali. Farah dengan cepat membujuk. Dahlia menghentakkan kakinya dengan marah. Melihat ke arah Aditya pergi. Dan memarahi. Kamu tunggu aku kembali. Aku benar-benar marah padamu. Aditya berkeliling sebentar lalu pulang. Begitu dia memasuki rumah, dia merasa ada sesuatu yang salah. Dahlia memelototinya. Ini apa yang diharapkan? Tetapi keluarga 3 orang Kartika datang. Jadi Aditya tidak mengharapkannya. Dia melihat wajah Kartika dingin. Menatap Aditya yang datang seperti musuh. Dahlia bersandar di radiator dengan tangan terlipat. Wajahnya juga suram. Ayah Kartika, alias Rio, mengangkat kelopak matanya saat ini. Melirik Aditya dengan jijik, dan menghela nafas. Kamu masih memiliki wajah untuk kembali. Dahlia bergegas seperti ayam tua yang patah dan meraih kera Aditya. Aditya tahu bahwa itu tidak baik. Dan jika dia tidak melakukannya dengan benar, dia akan dipukuli. Bu, apa yang terjadi padaku? Aditya bertanya tanpa daya. Tidak apa-apa jika kamu tidak berterima kasih pada Tuan Wawan. Tapi mengapa kamu mencoba menipu Kartika? Dahlia bertanya kepada Aditya dengan marah.
mengangkat tangannya dan ingin memukul Aditya. Farah berada di samping Dahlia, dan dengan cepat menariknya. Bu, katakan sesuatu. Ada begitu banyak orang. Selamatkan sedikit muka untuk Aditya. Farah berkata dengan cemas. Biarkan dia menghadapinya. Dia sendiri tidak tahu malu. Jadi wajah apa yang tersisa untuknya? Dahlia bertanya pada Farah. Dan kemudian Aditya. Kartika adalah sepupumu. Dan Via melihatmu selingkuh. Aditya benar-benar pasif. Dia bertanya kepada Dahlia. Bagaimana saya menipu dia? Nurul datang dengan wajah cemberut ketika dia mendengar kata-kata Aditya. Menunjuk Aditya dan berteriak. Apakah kamu masih berpura-pura bingung? Kemarin, kamu meminta Victor untuk mengangkat tangannya. Gilang dipecat. Apakah kamu terlalu kejam? Lagi pula, Gilang juga calon sepupu iparmu. Apa gunanya membiarkan dia kehilangan pekerjaannya? Mengapa? Apakah kamu melakukan ini? Nurul menjadi semakin marah semakin dia berbicara. Dan berharap dia bisa menamparkan Aditya untuk menghilangkan kebenciannya. Aditya, apakah kamu pikir kamu manusia? Gilang kehilangan pekerjaannya. Apakah kamu puas kali ini? Kartika juga datang dan menunjuk hidung Aditya dan memarahi. Aditya, paman juga tidak berharap kamu melakukan itu. Kamu benar-benar melakukan terlalu banyak. Rio juga berbicara, memandang Aditya dengan ketidakpuasan. Dan kemudian berkata, aku mendengar Kartika berkata, kamu masih membiarkan Kartika memanggilmu sebutan ayah. Jika kamu ayahnya, lalu siapa aku? Aditya kehilangan kata-kata untuk sementara waktu. Dan Aditya telah menjadi target orang-orang tidak tahu malu ini. Apakah tidak ada yang perlu dikatakan? Aditya, izinkan saya memberitahumu. Jika kamu tidak memberi saya penjelasan yang memuaskan hari ini, saya tidak dapat mengampunimu. Teriak Nurul. Bibi, semuanya tidak seperti yang kamu pikirkan. Aditya memandang Nurul dan berkata, kamu selalu punya sesuatu untuk dikatakan. Nurul menyela Aditya sebelum dia selesai berbicara. Kemarahan Aditya juga muncul. Memandang Nurul dan berkata, bisakah kamu masih membiarkan aku menyelesaikan kalimatnya? Oke, Nurul. Kamu biarkan dia menyelesaikan kalimatnya. Aku akan melihat apakah dia memiliki hal lain untuk dijelaskan. Kata Rio. Aditya tidak tahan untuk tidak menjelaskannya pada pandangan pertama. Dia akan mengeluarkan semua jenis unek-unek di kepalanya. Ini benar-benar tak tertahankan. Gilang menerima 1 miliar dari keluarga Axel dan secara paksa memberi keluarga Axel sebuah proyek yang seharusnya menjadi milik keluarga Umar. Jadi dia dipecat. Yang sama sekali tidak salah. Kata Aditya dengan keras. Begitu Aditya mengucapkan kata-kata ini, Nurul hampir menjadi gila. Dasar bajingan. Berapa banyak uang yang Gilang bayarkan untuk peduli dengan bisnismu? Apakah kamu peduli? Lagi pula, proyek taman air ini milik Tuan Muda Edward dari Toraja. Dan Tuan Edward tidak peduli, mengapa kamu yang ikut campur? Urus saja urusanmu sendiri. Jika kamu tidak tahan dengan orang lain, kamu hanya akan memperlakukan diri sendiri. Keluarga sedang bermain trik. Apakah kamu tidak bergantung pada pacarmu Friska itu? Apakah kamu akan meminta Friska untuk menginstruksikan Victor besok untuk membersihkan kita semua? Kartika sengaja mengatakan ini. Ketika Dahlia mendengar nama Friska, dia sangat marah sehingga dia bertanya kepada Aditya. Aditya, sudah berapa lama kamu bermain-main dengan Friska? Katakan padaku. Aditya tidak memiliki kemampuan untuk berdebat terhadap cendekiawan Konfusianisme. Dia memilih untuk tidak mengatakan apa-apa. Poin kuncinya adalah ibu tua ini tidak bisa dibantah. Semakin dijelaskan, semakin pasif mereka. Ketika Kartika melihat bahwa Aditya telah berhenti berbicara, dia menjadi lebih antusias dan berkata kepada Dahlia, Bibi kedua, dengarkan aku, ada lebih dari satu gadis sekarang, dan Aditya telah mendekati wanita lain. Dahlia mendengar lebih banyak gosip menjadi panas dan bertanya pada Kartika, benarkah? Tentu saja benar. Wanita itu cukup cantik. Namanya Felicia. Kali ini Felicia dan Axel yang berjuang untuk proyek. Kata Kartika. Tidak heran. Dahlia mengangguk. Datang dan menendang pantat Aditya. Demi gadis di luar sana. Kamu hanya menipu keluargamu. Bukan?
Tidak cukup untuk berhubungan dengan satu di luar. Kamu masih berhubungan dengan gadis yang lain. Wajah Aditya memerah. Apa-apaan? Ketika seorang sarjana bertemu dengan seorang prajurit, dia tidak bisa masuk akal. Kapan saya berhubungan dengan keduanya? Melihat Aditya tidak bisa mengatakan sepatah kata pun, Farah tidak bisa menahan rasa curiga. Anda harus tahu bahwa jika Anda berbohong 10 kali, itu akan menjadi kebenaran. Friska berselingkuh dengan Aditya, yang telah diberitahu oleh Kartika berkali-kali. Kartika melihat Aditya disemprot dengan sangat malu, dan dia merasakan dendam di hatinya. Saya pikir tidak berguna, pantas mendapatkannya. Jika bukan karena kamu, saya akan mendapat 1 miliar. Nurul berkata kepada Dahlia saat ini, Dahlia, Kartika dan Gilang sama-sama kehilangan 1 miliar, dan Gilang telah kehilangan pekerjaannya. Ini semua hal baik yang telah dilakukan menantumu yang baik. Apa yang kamu lakukan? Ya, Dahlia, kamu harus memberi kami penjelasan. Rio juga berbicara. Dahlia tidak sabar untuk memotong Aditya dengan pisau. Sampah yang memiliki lebih dari cukup kesuksesan. Proyek taman air dimiliki oleh Tuan Muda Edward dari Toraja. Siapa yang akan bertanggung jawab atas proyek itu? Tidak bisakah kamu berbicara tentang Victor? Sekarang biarkan Victor mengembalikan Gilang ke posisinya, dan kemudian menyerahkan proyek itu kepada keluarga Axel. Dahlia berkata kepada Aditya dengan nada memerintah. Aditya benar-benar tidak tahan dengan ibu mertua ini. Dia berkata dengan keras saat ini, Bu, Bibi, Saudari Kartika, karena kamu sangat memaksa, saya mungkin juga memberi tahu klien. Siapa yang akan mengontrak proyek? Saya sangat peduli. Sebenarnya, aku Aditya. Sebelum Aditya selesai berbicara, Dahlia menamparkan wajahnya. Ayo, aku akan mengatakannya untukmu selanjutnya. Kamu adalah Tuan Edward dari Toraja, kan? Dahlia menjadi pucat karena marah, dan menunjuk ke hidung Aditya dan meraung. Bersambung.